Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban salam dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi islami dinan wa Muhammadin nabiyyan hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu, baik pimpinan maupun karyawan dari wilayah Sulawesi Selatan dan jemaah sholat zuhur yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita lanjutkan kuliah kita tentang disiplin atau cabang kajian Islam yang saya sebutkan kemarin adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu punya dasar di dalam Al-Quran surat Qaf ayat ke-16. Allah berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya, dan kami telah menciptakan manusia, kata Allah, bersama malaikat, dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati mereka, dan kami ini lebih dekat dari urat leher mereka. Jadi contoh saja, misalnya bapak-bapak ini perhatiannya ke saya, tapi hatinya adalah ingat Tuhan tahu itu. Melalui malaikat Raqibun Atid. Raqib mencatat kebaikan, Atid mencatat keburukan. Karena itu Bapak Ibu kami hormati, ada peristiwa yang saya alami ketika saya diundang di Korea Selatan pertemuan 127 negara. Saya diminta untuk bicara lebih kurang 7 menit. Tapi sebelum itu yang saya mau cerita, turun dari lapangan bandara Incheon itu, saya dijemput oleh seorang perempuan cantik sekali. Kira-kira mungkin cantiknya itu 100 kali lipat artis di Makassar. Saya kaget, kenapa saya dijemput oleh perempuan? Saya ini dianggap ulama, baru perempuan yang nabi. Pikiran saya sepanjang jalan itu, mau dibawa kemana sebentar ini? Jangan-jangan di barat itu nanti mana ke sebentar, hancur iman. Jadi antara iman dengan Imran itu bersaing di dalam diri kita itu. Mau ikuti Imran nafsu, hancur iman. Ikuti iman, kesempatan. Sampai dia bawa saya ke ruangan, tambah tasar lagi, deg semuanya. Apa yang terjadi ini? Padahal pesan istriku, jangan bersentuh perempuan. Nanti sana Tuhan kiss by kiss. Biasa itu kalau ketemu cipika-cipiki, tapi alhamdulillah masih dalam koridor iman. Di bawah 6 hari 6 malam Pak, ditemani oleh perempuan, tapi tidak di kamar tidur. Saya ingat tadi pesan Allah, ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang diucapkan, yang dilakukan oleh hamba Allah keluar dari catatan Raqibun Atid itu Pak. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu yang senantiasa mengajarkan kita untuk senantiasa tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, supaya ada kepekaan. Kira-kira Bapak mungkin kalau berhadapan dengan yang saya cerita tadi pasti juga seperti perasaan saya, karena Bapak-bapak laki-laki kan pasti. Baik, di hadis itu Bapak Ibu kami hormati, Rasulullah menyampaikan kepada kita, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang ragu terhadap sunnahku, maka bukan umatku.
ajaran tasawuf ini adalah akhlak Rasulullah yang dipelajari. Supaya ada oleh-oleh kita, saya mau sampaikan. Ditanya oleh sahabat kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, apa yang engkau lihat amalan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari?" Tadi dijelaskan. Yang pertama, mulai dari mau tidur ini, supaya kita ikuti siapa tahu lupa selama ini. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak akan tidur sebelum berwudu. Nah, kita semua renungkan. Alhamdulillah saja yang hadir ini pasti berwudu sebelum tidur. Tidur malam maksud. Termasuk yang paling penting Pak, bobo sama istri harus berwudu. Tidak boleh sembarang. Kita mau bikin anak, betul ini bukan porno ini belajar ilmu akhlak. Kenapa harus berwudu? Kita tidak ada jaminan bahwa ketika tengah malam mati. Ada tetangga saya Pak, ya saya bukan contoh kira-kira seperti kita botinya ya, yang sandal, maaf, yang saya berikan contoh. Botinya seperti kita Pak, tidak tahu sakit, dia bawa kampas Pak. Pergi ke Palu, jadi tak tidur, terlambat bangun Pak. Balik dia bilang adanya, bangun, ternyata mati Pak. Jadi kematian itu tidak ditahu. Likulli ummatin ajalun, fa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Setiap hamba Allah itu ditentukan ajal. Kalau datang ajal tidak bisa ada yang memajukan dan memundurkan. Jadi hati-hati yang gemuk, misalnya jangan tidur sembarang. Bapak karena kita gemuk itu dua kemungkinan Pak, sehat atau jantung. Yang kurus juga begitu, dua kemungkinan. Kalau bukan kurang tidur, jantung juga. Jadi tidak ada jaminan Pak. Andai kan bisa diajak kompromi itu Allah, jangan dulu meninggal itu 3 profesi yang berkaitan. 1, ustaz. Andai kan bisa jangan dulu meninggal ustaz, karena kalau meninggal ustaz siapa yang ceramah taziah? Yang kedua, penggali kubur Pak. Jadi kalau pensiun kita diberi nanti Pak, berusaha kerja profesi baru, gali kubur, supaya terlambat mati. Karena rata-rata orang gali kubur sehat karena selalu ketahuan. Iya. Yang ketiga, pemandi mayat. Rata-rata orang mandi mayat pas sampai sudah gemeter tangan itu lama bermati. Ya. Yang banyak mati ini adalah anak muda, ya. Tapi ini bukan anak muda. Baik, dicatat. Itu yang pertama, wudu. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak tidur sebelum tawaf. Ini belajarkan ilmu hakikat. Tawaf itu Pak, atau haji, umrah dan haji pasti tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ditanya bagaimana bisa kita ada di Makassar, tinggal misalnya di Jalan Belana atau Baruna, mau pergi tawaf, pergi haji setiap malam. Bacaannya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dibaca pas sebelum diri. Bahkan ini contoh lagi, kita tinggal di mana? Di mana kita tinggal? Cendrawasih. Kita tanya saja di mana kita tinggal? Di hati. Hati. Jangan simpan di pikiran Pak. Saya sudah kenal Bapak ini. Saya tidak simpan di pikiran supaya saya ketemu Bapak punya selama hidup. Saya dibantah. Untuk apa saya ceramah ini berpote-pote baru di luar tidak ketemu kita? Percuma aja. Bapak tinggal di Cendrawasih. Contoh, rumah itu kan segempa. Tidak bisa, tidak diajarkan dalam ceramah yang lain Pak. Dianggap ini orang tidak cocok. Sebenarnya tidak boleh juga sembarang diajarkan begini. Datang di rumah Pak, bawa peluk, tambah peluk, tapi gratis. Ini rumah. Ini saya punya tarikat. Biasa sekarang rawan pencuri, ya kan? Nah masuki rumah, maling gitu. Bagaimana caranya Pak? Sebelum tidur kita baca itu tawaf rumah ini. Tapi jangan kita yang jalan keliling, karena rumah ini berdempet atau duduk saja. Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Rumah. Mobil di luar Pak, pagar pakai tawaf. Anak pergi merantau atau di neneknya, kita pagar. Kita pergi pertemuan BRI se-Indonesia, istri tinggal di rumah, tawaf. Tawaf itu istri. Tapi jangan tuh minta tawaf istri sebentar dulu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi istri apa Nabi izin? Atau istri tawaf juga suami. Apa? Laki-laki itu kelemahannya pada perempuan. Itu nomor satu, termasuk saya. Jangan ke pungkiri itu, cuma karena kita mampu menekan. Kalau saya ganggu ini kasihan, sama di istriku, sama di mamaku, sama di anakku. Nggak jadi itu. Kalau tidak ada kesadaran, tidak kesempatan kan? Kapan lagi? Jadi kalau ditawaf, Pak, insya Allah haram hukumnya bagi mati atau penyakit menyentuh itu punya anak. Mungkin ada orang bilang, betulkah itu? Rasulullah SAW pernah melakukan. Ketika Rasulullah SAW dikepung oleh tentara Arab Jahiliyah, ya kan? Waktu mau pergi hijrah dari Makkah ke Madinah, mau dikepung. Apa dibaca oleh Rasulullah itu? Tambah apa lagi? Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ada di surat Yasin ayat ke-9 kan. Dan kami jadikan penghalang di belakang dan di depan sehingga mereka tidak bisa lihat. Inilah yang diambil Rasulullah, mengambil tanah satu gendong. Dia taburkan itu di semua jalan itu, tempat dia lewat, beliau lewat. Di situ tidak bisa bangun itu para tentara tadi. Itu juga yang coba kita lakukan. Saya pernah lakukan itu, orang mencuri sepeda. Saya sudah baca memang. Tapi tidak boleh sombong. Harus dikunci juga pagarnya, jangan sudah tidak kunci pagar baru baca, itu percuma juga. Pas dia angkat punya sepeda Pak. Ya ini nih, tapi jangan lagi bilang bahwa saya suci. Kebetulan tidak bisa nangkap Pak. Tersangkut di pagar, atau mungkin karena saja pembangunnya. Betul saya akui. Ya, itu dasarnya tawaf seperti itu. Atau mematakan kita ini orang merantau sebagian. Memata di kampung, baca ke itu supaya tidak diserang penyakit malam-malam. Karena malaikat minimal ada 4 arah yang akan menjaga orang yang membaca tawaf tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak akan tidur sebelum tamatkan Al-Quran. Mana itu? 30 juz. Katanya 3 kali membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali, 1 kali itu pas sama dengan 10 juz. Itu nilai itu. Berarti 3 kali 30 juz. Kenapa? Karena kita tidur ini tidur bersama Allah. Yang keempat, tidak akan tidur sebelum mendoakan semua orang yang hidup dan yang mati. Itu derajat terakhir. Allahumma ghfir wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini mah kita berdoa, Allah ampuni dosa keluarga teman sesama muslim yang hidup maupun yang sudah mati. Makanya doakan semua nenek tak keluarga sebelum tidur Bapak Ibu kami mati. Kemudian Rasulullah SAW tidak akan tidur sebelum berselawat. Nenek kita bertanya tuh, kenapa Rasulullah disuruh berselawat? Padahal beliau sudah selamat. Yang disuruh ini kita selawat kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah selawat pada dirinya? Ada 2 pandangan Pak. Rasulullah sebagai visi dan Rasulullah sebagai cahaya. Saya orang filsafat Pak, ketika Allah dalam kata sendiri mau menciptakan makhluknya, yang pertama jadi adalah cahaya. Itulah yang disebut dengan Nur Muhammadiyah. Nur Muhammadiyah itu adalah cahaya yang melingkupi semua alam ini termasuk roh kita. Makanya makanannya roh itu Pak, zikir dan salawat. Kalau orang tidak bersalawat, gelisah, galau, karu, ya, sama kita punya roh ini, sama. Makanya disuruh bayar pada kita. Dan
Rasulullah SAW kalau kehidupan tilis kanan, jangan sembarang gimana Pak. Di depan televisi namanya dibantah. Baru-baru begini, belum dimanggil sudah. Jangan tidur terlantar, maaf termasuk perempuan ini. Kasih tahu teman-teman, bahayanya perempuan kalau tidur harus pakai celana panjang. Saya pengalaman banyak kemenangan kuku-kuku tinggi. Terkadang itu lari turun ke rohnya, lari naik baju itu. Makanya harus pakai baju. Dan jangan tidur terlantar, karena disitulah gampang masuk setan. Makanya ada dua mimpi kan. Mimpi pertama bunga tidur. Sebentar tiba-tiba kita mimpi ketemu perempuan atau bencong. Ternyata bapak pernah pergi ke mall, itu namanya bunga tidur. Kalau tidur di Ramadan mimpi itu adalah ilham, rahmat. Bapak juga mati. Setelah itu bangun. Rasulullah kalau sudah bangun tidur, dia duduk dulu sementara Pak, sambil membaca doa, Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da amata, atau ya Allah terima kasih sudah dibangunkan dari kematian. Baru pergi minum. Itu memang punya kemah. Kalau kita punya kemah, Pak, minum air pertama itu yang air hangat. Jangan sering minum es, yang kita singgung. Itu es itu filosofinya, semakin diminum semakin haus. Ya karena dipakai listrik. Ada penelitian namanya Jerry Gray, seorang mu'alaf dari Amerika. Kenapa ajaran Rasulullah SAW kalau orang sakit kepala, sakit panas tinggi Pak, minum air panas, air hangat, sembuh. Dan makanya kalau ada yang stay, kita punya anak pakai kompres, tapi jangan pakai es, salah ini. Dipakai air hangat buat diperas, tempel karena matanya. Ya. Kalau istri juga step pakai kompres, tapi dibaca la ilaha illallah. Nah, masih panas naik matanya. Nah, kasih turun tangan, simpan di sini. Nah, tersenyum itu kalau di sini tangan tak siamina, tidak jadi step up. Bapak juga bermati. Kembali bawa minum air hangat. Setelah itu pergi sikat gigi, baru ke masjid. Setelah selesai sholat subuh di masjid, ada sholat namanya sholat terwih, 2 rakaat. Insya Allah dijauhkan dari berbagai macam bencana. Setelah itu pergi mandi. Kalau sempat menunggu matahari, sholat duha 2 rakaat saja. Dimudahkan rezeki, dijauhkan dari kekurangan. Banyak orang yang simpati pada kita dan memudahkan sakaratul maut. Dan ketika ditanya malaikat muka dan nakir, tidak ada yang tidak bisa dijawab, karena Rasulullah menjamin ketika kamu didatangi malaikat muka dan nakir, jangan takut. Ada saya bersamamu, cahayaku. Apa itu? Kau pernah berdialog. Kita kan dialog sama Rasul dan Allah tadi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya pelan-pelan dibaca dan bisa begitu. Apa yang kita hormati, setelah sholat duha, Rasulullah SAW keluar dari rumah. Dia masuk di kamar, dia cium dulu istri. Betul ini namanya bapak-bapak, kalau mau pergi kerja, saya dulu istrimu. Di situ berkah Pak. Cuma ini tidak enak kalau saya cerita, ada ilmu hakikat. Sebenarnya tak boleh disampaikan, tapi kan sudah kali di sini. Kalau kamu sudah bangun dari tempat Rasulullah mau keluar, minta di situ sama istri, karena di situ semua orang butuh. Kita hidup dari air asin. Di situ sumber rezeki. Orang tidak tahu. Jarang orang tahu. Di situ sumber rezeki. Karena di asin itu Pak, semuanya mengandung berkah. Orang sakit mata saja ditetes semua. Itu simbol
Semua manusia kita ini pernah hidup dengan asli, maka mintalah keberkahan Allah melalui istri kita. Kalau istri marah-marah kita keluar, tidak ada jaminan kita selamat. Ketika mau keluar bapak juga mati, Rasulullah punya doa, kata Ali dan Ibrahim, baca di Al-Ikhlas 7 kali. Kita mau ke ini, bapak tadi mau ke Sepeng itu, mau ke Cek Bengi, ya, kan mau pulang. Jangan kaya-kaya pulang, baca dulu Al-Ikhlas 7 kali. Kita niat, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkan saya bersama hamba ini bersama keluarga. Mau ke Cek Bengi, sampai kembali. Ada bacanya Pak? Cahaya Rasulullah SAW yang mengabarkan di sebelah kanan. Cahaya Nabi Adam AS yang mengabarkan di sebelah kiri. Ingat itu. Cahaya para malaikat yang mengabarkan di depan. Dan cahaya para nabi yang mengabarkan di belakang. Semuanya utamakan kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tarik nafas. La ilaha illallah. Lepas pelan-pelan. Bayangkan kita selamat Islam sampai kembali. Tidak percaya dan bukan. Orang yang terjadi itu apa namanya kecelakaan itu tadi. Memang sudah baca di rumah, tapi di jalan tidak ada baca. Karena Rasulullah menyampaikan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah dalam Al-Qur'an. Telah sungguh ada pada diri sebuah contoh teladan. Ada di ujung itu banyak Allah kafir. Siapa yang mau ketemu Allah hari akhirat perbanyaklah zikir. Itu tadi. Bapak Ibu sekalian, di perjalanan itu kita baca subhanallah alhamdulillah walaik begitu. Jangan hanya tulis saja la ilaha illallah di situ tasbih yang tergantung baru kita tidak lagu-lagu barat. Itu pasti itu ada kecelakaan. Dan juga jangan lari kencang. Bapak Ibu sekalian, pas keluar pakai tangan kiri kanan kaki kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya itu ada ilmu dari kampung pernah kita pelajari dulu ini. Adam, Siti Hawa, Jabrail, Mikail, Israel, ya kan? Bahkan Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Saya pernah belajar itu kata ilmu. Ternyata itu ilmu mesti diuraikan lagi, Pak. Kalau kamu mau ke Makassar, jadikan dirimu seperti Adam. Kau ayomi semua orang. Kalau kamu mau ke Makassar, jadilah kamu seperti Hawa, melindungi anak-anak. Dan kalau kamu pergi, kamu tidak boleh lupa malaikat Jibril. Dan ingat, jadikanlah dirimu seperti Abu Bakar, jujur kau. Benar. Kemudian jadilah Umar, kau berani yang benar. Saya pernah diajak minum balo. Saya bilang jangan minum. Di Filipina 1 bulan ke sana, setiap malam minggu dansa. Semua orang minum Red Horse. Itu kuda merah namanya. Saya dipaksa, saya tidak boleh. Ayah muslim, domain haram. Jadi saya ambil saja jus mangga untuk adaptasi. Semua orang dasar saya juga dansa, tapi baca lah. Daripada dia bilang anu Pak, saya teroris. Itu emergensi namanya itu. Pura-pura. Kenapa kamu teler padahal di mangga? Tidak, saya remember megang. What is it? Sebenarnya la ilaha illallah, that is not good. Action Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita melakukan perjalanan sudah kembali. Dan Rasulullah kalau makan duduk Pak. Tidak boleh makan berdiri. Makanya kita waktu di zaman tabligh begini. Supaya ini tidak tertekan. Kalau orang makan dan minum berdiri, Pak, itu menurut Jerry de Grey tadi akan mempengaruhi sistem ginjal. Jangan pakai tangan kiri. Kemudian kalau kencing maaf laki-laki, jangan saja kencing berdiri. Kayak anak-anak saja, kecuali darurat. Kencing itu duduk begini, sambil bilang. Supaya kita semua kalau usia mungkin bapak pada 50 usia 50
kencingnya bisa tertahan. Sementara sholat, masih ada sedikit. Makanya kencing dulu. Dan kalau mandi, tapi kita cuci dulu kaki atau berwudu. Ya, namanya itu bersuci, dirafi, ada sekarang kemudian melaksanakan sholat untuk mengangkat dari hadas kecil. Sama kita memandikan anak. Kalau kita kasih mandi anak, jangan langsung siram. Makanya itu anak begitu dan anak diperbaiki dulu supaya karena itu air Pak sama dengan kita. Kalau kita bilang mau mandi junub itu dingin betul. Kita harus kompromi, ajak komunikasi dengan air. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Wadud. Oke? Jadikan air sebagai obat bagi penyakit itu. Insya Allah. Yang terakhir, karena terlalu lama, ini sudah 20 Ibu atau belum ibu yang kan sekarang kita laki-laki, kita ibu-ibu pada umumnya selalu mengalami kekurangan. Gaji tanggal 10 habis. Di mana masalahnya itu? Beras cepat habis. Kenapa? Ada masalah akhlak kita yang salah. Contoh, kalau ada gaji, Pak jangan langsung singgah di mall. Kasih istirahat dulu. Ini tarekat ya. Kalau ada kasih itu simpan dulu di sini. Bismillahi kafi nabadahu. Hafal kita. Bismillahi kafi nabadahu. Kalau tidak bisa ke bahasa Arab, ya Allah dengan menyebut nama ya Allah, cukupkan uangnya. Baru itu sebentar dikasih istri, kasih istirahat dulu. Ini makanya dibilang panas dompetku. Apa tuh panas dompet kalau tidak bisa tuh? Begitu juga beras kalau diambil jangan berdiri dan duduk baik-baik. Orang di kampung kan begini harus baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil dong 3 takaran. Diambil kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini akan cukup untuk semua berbahaya. Sekali lagi ini etika atau akhlak tidak diajarkan dalam hadis tetapi dikembangkan oleh ulama sama dengan minum Pak. Kalau minum kita ajak kompromi dulu airnya ya, jadikan air sebagai obat bagi penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan ini Pak namanya meningkatkan pengetahuan dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun alasan kita mau kemanapun kita pasti kita akan kembali. Karena itu kita harus selalu mengikuti namanya activity by profit method. Jadi kita beraktivitas sesuai dengan ajaran atau metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua Bapak Ibu sekalian, terutama pada pribadi saya dalam rangka meningkatkan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhirat. Oleh karena itu, mari kita tutup dengan sama-sama membaca umur kitab. Semoga kehadiran kita dapat juga rahmat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah dengan Mustafa Rasulullah SAW. Kita semua Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah.